kami turunkan atas kalian al-manna was salwa, dua makanan yang manis atau disebut gampangnya itu madu, dan daging burung. Ada yang mengatakan burung puyuh. Susah disebut karena ini zaman lampau. Yang penting burung, tak burung puyuh, tak burung apa, daging burung bersama madu. Itu langsung diberikan oleh Allah tanpa memakai sebab musabab, hidangan langsung. Nah, ini termasuk keistimewaan turun diberikan oleh Allah kepada Nabi umatnya Nabi Musa alaihissalam karena permintaan mereka 40 tahun. Tapi apa kata Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan, silahkan makan daripada hal-hal yang baik yang kami berikan kepada kalian. Apa tidak baik? Madu. Bukan madu sembarangan ini, madu yang langsung turun. Lain kalau madu-madu yang di apotek itu masih diproses. Madu yang diproses. Ada yang dari peternakan, tapi yang paling baik itu madu hutan. Itu madu yang langsung Allah wahyukan, bahasanya ilhamkan kepada lebah untuk mencari bunga-bunga yang ada di hutan, kemudian dibuat sarang dari bunga itu, dihisap, kemudian keluarlah madu. Itu yang asli, madu yang betul-betul asli. Memang kata-kata asli itu bisa ditafsirkan. Ini madu asli katanya. Memang madu asli dari pangkat lebah. Cuma lebahnya dipelihara. Itu ibaratkannya itu ayam potong kan beda dengan ayam kampung. Ada ayam kampung yang di kampung-kampung, jalanlah kemana dia, apa yang dapat dimakan olehnya. Ada ayam potong yang diam di kandang saja, makanannya pur. Itu beda deh rasanya, beda. Makanya sop ayam kampung itu mahal. Sop ayam kampung mana ada yang 10.000 dan tambah terkenal sop ayam kampungnya tambah mahal dia. Beli pakai bungkus 30.000 sebungkus. Tak pakai piring. Tidak pernah kamu makan di warung sop ayam kampung begitu itu berapa sepiring. Ada yang terakhir besok nanya berapa sepiring, ada kurang. Dibayarkan, nanya kita berapa sepiring tadi, kurang baik. Tahunya sama, cuman kilo bungkus pernah 30.000 itu bungkus. 30.000 khusus sopnya saja untuk buat lauk di rumah. Sop ayam kampung 30.000. Sop ayam potong, ayam berat, ayam apa namanya, ayam biasa, ayam potong 10.000. Jauh bedanya, 20.000 beda. Lain sop ayam kampung, ayam potong lah. Ini madu asli, beda dengan madu yang dipelihara. Lebahnya, ratunya diambil, kemudian dikasih di situ bunga-bunga, kemudian dibuatkan air gula supaya mereka minum air gula tadi. Kemudian jadilah sarangnya pun dibuatkan sehingga dapat dipanen. Asli katanya lebah madu, betul asli, keluar daripada pangkatnya lebah. Cuma madunya diternak, beda dengan madu hutan yang dapat ilham daripada Allah. Sini kata Allah, minum. Itu pun susah nyarinya, tinggi tempatnya di atas, mempertaruhkan nyawa mengambil madunya itu. Salah pijak di atas pohon, selesai. Belum yang disengatnya lagi, maka wajar madu asli itu mahal. Apalagi madu bisa memecahkan piring di rumah, nah itu lebih mahal. Itu bisa 20 juta harganya. Maka hati-hati dengan madu asli.
piring bisa pecah. Makanya banyak sekarang piring itu melamin untuk mencegah terjadinya membeli madu asli. Nah, itu biasanya pakai gas juga madunya itu asli itu yang asli madu hutan yang kita cari itu asli madu hutan. Ini madu asli daripada Allah. Turun apa? Tidak thayyibat tadi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan daripada apa-apa yang baik yang diberikan rezeki kepada kalian. Artinya wala tudakhiru fakafaru an-ni'mata wa dakharu faqata'a anhum. Artinya maksud Allah itu jangan disimpan. Kalau dia itu satu hidangan habiskan, tidak usah disimpan. Ternyata mereka fakafaru, mereka kufur. Iddaharu, mereka simpan makanan tadi. Seakan-akan kan kurang percaya. Tidak datang hidangan, langsung nyata itu hidangan datang. Kita ibarat sekarang tuh kita imit lah. Nah, ini kita simpan untuk besok. Ini seakan-akan kan dan nyata datang hidangan dari langit. Apa lagi diimit-imit? Itu nyata kekuasaan Allah. Kalau disimpan itu seakan-akan mengatakan besok Allah tidak sanggup untuk memberikan lagi, kan seperti itu. Mereka simpan ternyata tidak tahu, mereka simpan hidangan tadi untuk dimakan besok. Faqata'ahu, Allah putus, tidak jadi lagi datang hidangan tadi. Ini dapat ambil pelajaran kita. Artinya rezeki itu yang dihitung betul. Listrik berbunyi, berikan token. Anak minta jajankan, asal jangan terlampau boros. Sudah ada duitnya belanjakan, jangan terlampau berada. Bisa makan durian, silakan beli durian, asal jangan terlampau boros saja. Apalagi ingin makan rambutan, beli rambutan. Jangan duitnya ada di email. Seakan-akan Allah mau putus rezeki. Kalau dia mau putus sekalian baru tahu. Pokoknya ada duitnya belanjakan. Jangan dihitung-hitung. Ada kiai mengatakan demikian. Aku dikatakan dia tidak pernah dihitung. Pernah sesekali dihitung. Listrik berapa sebulan? Sekian. Ini berapa? Sekian. Beras berapa? Sekian. Sampai 5 juta sudah. 5 juta sudah. Belum habis lagi dihitung per bulan. Stop. Kata kiai, tidak usah dihitung. Khawatir kalau Allah putus rezeki. Pokoknya ada duitnya belanjakan. Rezeki habis beli token. Selesai. Jadi ada duit diam. Ada duit belanja. Ya sama seperti makan kata Allah. Jangan ragu dengan nikmat yang Allah berikan. Jangan disimpan. Ternyata mereka simpan. Ketika disimpan Allah putus nikmat tadi. Kita disimpan. Wa ma zalamuna bidzalik walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tidak menzalimi kami kata Allah, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dihitung, yang biasa menghitung itu sarjana ekonomi. Menghitung biasanya, karena kebiasaannya harus menghitung. Apalagi guru rumah tangga, sarjana ekonomi mah pengeluaran per bulan, listrik, pokok anak, ini. Ada catatannya. Ternyata 4 juta per bulan. Nanti rezeki yang 4 juta itu yang tapi dihitung. Tapi ini tidak masuk dalam ilmu ekonomi. Berbeda dengan ilmu yang ada di kuliah. Ini ilmu yang ada di Al-Quran. Ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kepada Nabi Muhammad, bahwasanya jangan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka Allah tidak akan berhitungan dengan kita. Jadi kalau itu perkuliahan, ada masuk ini. Katakanlah, kalau sarjana ekonomi harus dihitung. Bayangkan kalau jadi presiden tidak menghitung belanja. Akbar negara bisa diprotes itu. Tidak ada keuangannya, catatan keuangan tidak ada. Cobalah sekali-kali diamal, jangan dihitung. Ada duitnya, anak minta jajan sedikit, jajan. Jangan terlalu boros, terus ada duitnya. Katakan akhiran, tabung juga masih duit, ada saja duit. Wa idh qulna udkhulu
hadhihi al-qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan. Jadi setelah setahun kematian Nabi Harun alaihissalam titik, maka Nabi Musa pun meninggal. Nabi Musa meninggal. Kemudian ulama Hadrat Musa wafatu tamanna ayyubana di makanin qarib min al-ardi muqaddasah. Fajabahu Allah. Tumala mama tawamana beruh. Setelah Nabi Musa itu meninggal, beliau berkeinginan untuk dimakmurkan di tempat yang suci, al-ardil muqaddasah. Kemudian setelah Nabi Musa meninggal, maka Allah mengangkat Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini asalnya pembantunya Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Nabi Khidir alaihissalam. Itu yang dibantu oleh Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun membantu Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir sebagai ajudan, khadam. Ternyata betul man khadam khudim. Karena menghadap, membantu Nabi Musa, maka pencipratan berkah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusha yang meneruskan, namanya Yusha bin Nun. Berapa lama beliau rawatahu ba'da tamamil arba'ina sanah, yaitu dari Jabbari 40 tahun beliau menjadi nabi setelah kenabian Nabi Musa alaihissalam. Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun pernah ditegur oleh Allah. Apa ditegur oleh Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Yusha, ya Yusha, wahai Yusha, inni muhlikun min ummatika arba'ina alfan min diyarihim wa zamanina wa sitina alfan min syirarihim. Wahai Yusha, kata Allah, aku akan matikan umatmu itu 40.000 orang baik, 60.000 orang yang tidak baik. Nabi Yusha protes, wa ma balul ahya, ya Allah, kalau dia orang tidak baik wajah dibinasakan, tapi apa salahnya orang baik? Kenapa 40.000 yang baik engkau binasakan? 40.000 ditambah 60.000, 100.000 yang binasa. Bagaimana cara Allah membinasakan? Gampang saja bagi Allah. Dibuat bala bencana sekalipun sudah selesai 100.000 itu. Al-bala ya'um, bala itu merata, yang baik pun terkena, yang tidak baik pun terkena. Ketika meninggal 100.000 itu, 60.000 diantaranya orang yang tidak baik, 40.000 orang baik. Nabi Yusha protes, ma balul ahyar, apa salahnya orang baik? Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Yusha, salahnya adalah orang baik tidak marah dengan marahku, tidak benci dengan benciku. Mereka malah makan-makan bersama orang-orang yang melanggar laranganku. Mereka malah minum-minum bersama orang yang melanggar laranganku. Maksud Allah itu, aku dibenci kepada para ahli maksiat, maka ikutlah benci sebagaimana aku. Nindah orang baiknya minum-minum dengan ahli maksiat, kumpul-kumpul, Allah benci ahli maksiat, orang baik senang dengan ahli maksiat. Ternyata itu pun dihukum oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, marah karena Allah hukumnya wajib, cinta karena Allah hukumnya pun wajib. Apa yang dimaksud marah karena Allah? Kalau kita melihat ahli maksiat, karena Allah benci ahli maksiat, kita wajib benci ahli maksiat. Yang kita benci itu apa? Bukan orangnya, kelakuannya. Kelakuannya itu wajib dibenci. Orangnya jahat, orangnya hamba Allah. Artinya kalau dia berubah, maka kita pun cinta dengan orangnya. Tapi kenapa dibenci orangnya? Karena amal maksiatnya. Jadi hati-hati itu, jangan dibenci orangnya, gawiannya yang dibenci. Dan itu wajib hukumnya. Marah karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah. Wa yaquluna dukhulu hadhihi al-qaryah, dan ketika kami katakan lahum ba'da khurujihim, setelah mereka
keluar daripada tik. Nabi Musa keluar, Nabi Harun selesai karena meninggal itu. Udkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah kalian kepada ini kampung, kepada ini negeri. Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis. Apa yang dimaksud ialah Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, makanlah kalian daripada tempat itu wasi'an sepuasnya. La hajara tidak ada larangan pada negeri tersebut. Wadkhulul baba sujadan, masuklah kalian kepada pintunya. Ketika masuk pintu negeri tersebut dalam keadaan inhina, nunduk sedikit. Wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Mintalah kata Allah, kemudian kami berikan ampunan kepada kalian, dosa-dosa kalian kami ampuni. Wa sanazidul muhsinin, dan kami berikan tambahan kebaikan. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا, kemudian orang-orang itu menukar, orang-orang yang berbuat zalim mengganti mereka qaulan, suatu perkataan ghairal ladzi qila lahum, yang bukan dikatakan. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, kemudian kami turunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim rijzan, azab, ai ta'un, penyakit ta'un, penyakit yang menyeluruh, ta'un namanya, minas sama bima kanu yafsukun, karena mereka menjadi orang yang fasik. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Ketika Nabi Musa meminta hujan di qaumihi, untuk kaumnya, mereka sedang kehausan. Faqulna, kami katakan kata Allah kepada Nabi Musa, idrib bi'asaka al-hajar, pukullah dengan tongkat engkau itu hajar, batu. Tongkat Nabi Musa itu panjangnya 5 meter, sangat tinggi Nabi Musa itu kurang lebih 5 meter. Berapa 5 meter ya tadi? 1, 2, 3, 4, 5 sampai pagar itu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai di atas hijau itulah. Sampai di atas pagar itu. Sampai di atas yang kaligrafi di atas sedikit itu bawah pagar. Itu 5 meter itu kayaknya. Begitulah panjangnya tongkat Nabi Musa, sepanjang diri Nabi Musa, setinggi diri Nabi Musa. Waduh, tinggi 5 meter. Orang sekarang 2 meter saja itu mantap sudah. Jadi polisi 170 ya, 1 meter 70 cm. 2 meter, wah besar. Ini 5 meter, tongkatnya pun 5 meter. Itu yang dipukulkan kepada Hajar. Pukul kata Allah, pukul batu tersebut. Setelah dipukul, fajara minhu 12 aina, maka memancar, insyaqqat, pecah batu tersebut, mengalir daripada batu tersebut 12 mata air, bi'adadil asbat, sesuai dengan jumlah anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu kan anaknya 12, Benyamin, Yusuf, Yahuda, yang jadi Rasul Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setiap Bani Israil ini kan lahirnya dari orang yang 12 itu. Setiap suku dari yang 12 itu, dia kan kenal ini 12 mata air. Ini yang diminum keturunan Nabi Yusuf, ini diminum keturunan Yahuda, ini diminum keturunan Benyamin. Dan tidak akan salah itu. Qad alima kullu nasin masyrabahu. Tiap-tiap jalur itu sudah diketahui. Ini keturunan ini minumnya. Keturunan ini minumnya. Keturunan mana? Keturunan yang 12 anak Yakub itu. Dan situlah memperbanyaklah Bani Israil tadi.
sampai jumlahnya ratusan ribu. Jadi kenapa 12? Ada kata yang menanya, nah kenapa 12? Kenapa tidak 13 sekalian? 7 kan? Karena 12 itu sesuai dengan jumlah anaknya Nabi Yakub, dan setiap anak Nabi Yakub melahirkan anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Nah, situlah salah satunya meminum air tadi. Tidak akan salah, setiap keturunan Yahuda ini mata airnya, keturunan Nabi Yusuf ini mata airnya. Maka 12 mata air yang memancar dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad bukan memukul batu, tapi memancar daripada jari-jari beliau. Jari-jari beliau memancar air. Dan itu diminum oleh sahabat. Banyak sahabat meminum, tidak ada habis-habis. Memancar sejak masuk dalam baskom, diminum oleh para sahabat-sahabat. Mana hebatnya? Jelas hebatnya memancar langsung. Maka yang paling utama air nabak yang timbul dari jari-jari Nabi Muhammad. Itu paling afdolnya air itu. Dan yang pernah merasakan yang para sahabat waktu itu, kalah air Zam-Zam dibanding air yang memancar dari jari-jari Nabi Muhammad. Kemudian habis itu baru Ma'u Zam-Zam, baru Telaga Kautsar, baru Sungai Nil. Sungai Nil itu urutan keempat, baru Sungai Nil. Itu yang kelima ke enam itu merata, tidak lagi urutannya. Jadi urutannya ini sama saja. Urutannya itu ya keluar dari jari-jari Nabi Muhammad, paling afdol sudah. Kemudian Ma'u Zam-Zam, Telaga Kautsar. Kenapa Telaga Kautsar itu yang ketiga? Telaga Kautsar. Zam-Zam itu tidak pernah putus dari mulai zaman Nabi Ibrahim itu sampai sekarang. Zam-Zam. Baru Sungai Nil yang di Mesir itu berhasil ada panggilannya ya. Keempat. Yang kelima itu seluruh air sudah, termasuk Sungai Nil dari Hilir. Itu termasuk urutan kelima. Sama, nilainya sama. Kulu washrabu, makan dan minumlah kata Allah, min rizqillah, daripada rezeki Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, janganlah kalian merusak di muka bumi menjadi orang-orang perusak. Jangan jadi orang perusak. Kita ini kadang-kadang tidak bersyukur atas nikmat Allah saja. Dipilih jadi khalifah oleh Allah di muka bumi. Siapa? Ya manusia, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Kenapa tidak golongan jin? Yang dipilih manusia, bukan golongan jin. Jadi yang memelihara alam ini manusia, tapi yang merusak alam ya manusia itu. Padahal Allah mengatakan wa ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan merusak di muka bumi jadi orang-orang perusak. Yang merusak manusia sendiri. Makanya oleh karena itulah ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, protes para malaikat, karena malaikat akan mengetahui sebelumnya sudah ada jin di muka bumi yang merusak, menumpahkan darah, berperang satu dengan yang lainnya. Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Apa yang dimaksud oleh Allah? Manusia di muka bumi bukan seluruhnya merusak. Ada yang baik, ada yang merusak. Yang baik diganjar oleh Allah nanti menjadi orang baik di hari kemudian. Yang merusak akan menjadi rusak di hari kemudian. Jadi ada yang baik, ada yang merusak. Yang merusak alam manusia juga. Jin mana bisa merusak alam? Ada sedikit lah. Malah jin senang di dalam hutan-hutan, tapi hutannya digusur oleh alam, oleh manusia. Harimau keluar itu gara-gara
alamnya itu dihilangkan. Di Kobilko dibuat perkebunan sawit sehingga harimau-harimau keluar. Yang biasa ada hutan, tidak ada hutan. Ketika keluar yang disalahkan siapa? Harimaunya ditembak. Padahal mereka kehilangan habitat tempat hidup mereka. Siapa? Orang-orang hutan. Siapa yang merusak manusia itu sendiri? Kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah daripada rezeki Allah. Wala ta'sau bil ardi mufsidin, jangan kalian merusak di muka bumi. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum daripada kebaikan, kemakmuran, keindahan, kesejahteraan, keadilan, sampai mereka merusak sendiri dengan yang tadi taat menjadi tidak taat. Karena menjadi tidak taat, maka Allah merusak sehingga menjadilah merusak. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Inilah orang Bani Israil diberikan makanan yang enak, al-manna wassalwa. Apa kata mereka? Kami tidak sabar dengan satu makanan. Tidak sabar dengan satu makanan. Fad'u lana rabbak, wahai Musa, doakan lagi kepada Tuhan engkau untuk kami, supaya Tuhan itu mengeluarkan untuk kami sesuatu yang bisa ditanam di muka bumi. Tadi kan tidak ditanam itu, langsung tiap hari turun hidangan-hidangan. Ternyata tidak sabar mereka. Tidak sabar kami. Padahal makanannya nyaman sudah. Tapi tidak sabar, bosan. Apa yang diminta mereka? Bakal, basal, bawang diminta. Cuman bawang itu nyaman juga sebenarnya kalau di sana. Bawang putih, goreng sana, nyaman dimakan, harum. Kalau makan dia, kan kalau di sana harum dia. Dan bagus untuk kesehatan, katanya ahli kesehatan, bawang putih. Burung daging burung tambah madu. Bosan, minta lagi dia kepada Nabi Musa, apa gantinya? Bawang. Bosan kami sudah, mintakan kepada Tuhan kalian, kepada Tuhan engkau wahai Musa. Kami minta bawang, sayur-sayuran, bawang. Apa kata Allah? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian itu meminta sesuatu yang rendah dibanding yang baik? Kalau ingin minta yang lebih baik. Nah, kenapa minta bawang? Mintanya bawang. Kalau minta tuh minta yang lebih baik. Minta di atas al-manna wassalwa. Ada namanya di Abror almarhum sudah. Orang sering datang ke rumah beliau minta air, guru minta penyuh guru. Obat apa nih kata guru dia bro? Penerang hati. Satu datang lagi, apa nih penerang hati? Penerang hati, penerang hati. Lalu beliau mengatakan ganti yang lagi penerang hati. Kalau minta ayat kepada kiai, kiai nanya untuk apa nih? Bilang saja kepada kiai supaya bisa menjadi kiai begitu. Jadi tidak susah-susah. Untuk apa minta air? Supaya bisa menjadi orang seperti engkau, wahai dia, wahai Tuhan Guru. Nah itu mantap sudah kata beliau. Kan minta yang tinggi itu, jangan minta yang kecil-kecil. Pergi kepada Allah, minta rezeki, aduh urus betul jangan. Nyumpani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak Allah kada mampu. Untuk masalah kabul tidaknya itu serahkan kepada Allah, tapi minta yang benar-benar sedikit. Li'annahu la yata'alamu syai', karena bagi Allah tidak ada yang besar, seluruhnya mudah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah
ketika setelah bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.